Pak Jokowi ini sudah membujuk beberapa kali Pak MBZ ini untuk investasi di KN. Tapi ya MBZ bilang oke, nanti kita lihat dan sebagainya gitu ya, janji-janji tapi di PHP-in terus. Nah, bulan Februari kemarin Mas, tiba-tiba MBZ mengeluarkan investasi yang angkanya itu sama dengan biaya pembangunan IKN. 35 miliar US dollar. Tahu nggak dia investasi di mana? Di Mesir. Di Mesir. Dan itu perencanaannya cuma 2 bulan. Itu bukan bangun ibu kota baru di Mesir? Enggak, ini beda. Mesir itu sekarang sedang bangun ibu kota, ya, yang juga belum selesai. Biaya membengkak dari 30 miliar sekarang menjadi 58 miliar US dollar, dan ekonomi Mesir itu sekarang sedang kesusahan. Lalu kemudian MBZ memberi 35 miliar US dollar untuk membangun sebuah kota namanya Ras El Hikmah. Ras El Hikmah. Ya, sekitar 300 kilo dari Kairo. Dari Kairo. Sekitar 2 jam dari Alexandria. Itu lokasinya cantik banget, Mas. Jadi itu di pinggir pantai, berada di pantai utara ya, Mesir, yang berhadapan dengan Laut Mediterania. Airnya jernih, pantainya cantik, iklimnya nyaman, 18 sampai 24 Celcius. Dan MBZ tanpa mikir panjang langsung keluarin duit, langsung ditransfer ke Jenderal Sisi. Jenderal Sisi itu sampai, "Wow, my brother, thank you so much." Alhamdulillah. Ya kan? Nah, bilang thank you, alhamdulillah. Iya. Nah, Pak Jokowi ini kasihan banget. Kok nggak dikasih-kasih gitu? Iya kan? Padahal Ras El Hikmah itu proyek yang baru didesain beberapa bulan yang lalu. Langsung. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa? Betul. Ya kan, MBZ mau dengan mudah mengeluarkan duit untuk Ras El Hikmah, betul. tapi mikir panjang untuk ya kan, dan PHP terus untuk proyek IKN. Nah, coba dijelaskan sekali. Coba dijelaskan. Jangan kau tanya pun. Apakah ada alasan agama? Saya nggak tahu. Pengen jelas nggak? Ya kan, MBZ ini kan orang yang sangat rasional kan, dan negaranya itu kan negara yang kaya ya, dan sekarang melakukan transformasi ekonomi besar-besaran dari ekonomi berbasis minyak ke ekonomi berbasis investasi, jasa dan keuangan, jasa keuangan dan wisata, pariwisata. Dan dia melihat potensi yang begitu luar biasa di Ras El Hikmah. Dia udah bayangkan, kalau misalnya Ras El Hikmah saya bangun, ya, saya bangun properti rumah-rumah untuk orang kaya, lalu kemudian bikin pantai yang begitu cantik, orang-orang pada berdatangan, wisatawan pada berdatangan, wah itu berapa juta US dollar dia bisa dapat per bulan. Orang-orang kaya di Eropa akan beli properti di situ, ya kan? Yang sebenarnya yang diharapkan oleh Pak Jokowi, tapi tidak terjadi. Kenapa? Siapa yang mau investasi di tengah hutan, Mas? Siapa wisatawan mana yang mau datang ke sana? Ya kan? Bisnis properti mana yang mau datang ke sana? Perusahaan multinasional corporation mana yang mau bikin headquarter di IKN? Yes. Apalagi judulnya itu perpindahan ibu kota negara. Benar. Jadi kalau kita lihat lokasinya kan juga udah kalah banget sama Ras El Hikmah. Ras El Hikmah itu berada di Laut Mediterranean, yang merupakan jalur laut yang paling ramai, paling sibuk di dunia, ya kan. Sementara IKN itu di depannya adalah Selat Makassar, tidak ramai di situ. Yang ramai di Selat Malaka. Tapi bukannya ramai nih tonggang-tonggang batu bara, bukan di situ? Nah, ya paling kalau ada tawaran investasi batu bara mungkin iya gitu kan. Tapi kan ya udah beda konteks gitu. Ya kan, belum lagi akses kan. Untuk ke IKN itu kan kita harus mendarat di Balikpapan, lewat jalan tol dan sebagainya gitu. Kalaupun juga ada bandara di IKN, itu kan bandaranya kecil kan, untuk VVIP gitu. Jadi hitungan-hitungannya itu memang udah menunjukkan bahwa sangat tidak layak buat perusahaan atau investor besar untuk masuk ke IKN gitu, karena mereka tidak melihat potensi profitabilitas ya yang tinggi.
Oke. Ya kan, kalau mau investasi mending sekalian di Singapura. Iya. Ya kan. Jadi apa, ke Balinya uang jauh lebih cepat. Oh iya, atau sekalian ke Bali misalnya. Atau temennya Bali, Lombok, iya kan, atau Labuan Bajo, itu jelas konsepnya adalah tujuan wisata gitu. Tapi IKN nggak jelas gitu. Nah seperti itu Mas, saya kira. Ya.